Tubuh manusia memiliki potensi besar, tetapi karena berbagai faktor, hanya sedikit orang yang dapat menembus batasan dan memasuki dunia kultivasi. Yang disebut mentalitas sangat berkaitan dengan pondasi dalam kultivasi. Hukum tidak bisa dicurangi. Secara khusus, metode kultivasi menjadi lebih ketat. Seperti metode pikiran Tai Chi, yang saat ini dipraktikkan oleh Chu Yi, murid biasa dari sekte Tai Chi tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya sama sekali. Dan untuk murid inti, mereka harus melewati banyak penilaian, dan mereka masih perlu membuat sumpah. Tentu saja, kualifikasi kepala sekolah Guo tidaklah bagus. Bahkan jika dia diterima sebagai murid, Chu Yi tidak akan menggunakan metode ini, tetapi akan memilih versi yang lebih sederhana lainnya. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat penting. Kepala sekolah Guo melihat Chu Yi, dan dia sangat cemas. Dia tidak memiliki keinginan lain dalam hidupnya, dan dia berharap untuk mempelajari tingkatan yang lebih tinggi dari Tai Chi sebelum dia mati. Kelebihan dan kekurangan hanyalah semu. Kepala sekolah Guo bukanlah orang yang tanpa pengetahuan. Dengan statusnya, dia sangat menyadari bahwa ada dunia bawah di dunia ini. Di dunia itu, hampir semuanya memiliki kekuatan. Dia juga beruntung bisa mengetahuinya. Sebuah tinju dapat merobohkan pohon-pohon besar dan memukul seperti palu besi, orang biasa tidak bisa membayangkan. Dapat dilihat bahwa dia telah bertemu dengan beberapa master, tetapi pria muda di depannya ini jauh lebih mengejutkan daripada beberapa master tersebut. "Tuan, tolong penuhi keinginan Guo ini." Kemudian, dia segera berlutut. Tubuh Chu Yi menjadi mati rasa. Jika hal ini terlihat oleh murid-murid sekolah, aku khawatir dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Kepala sekolah Guo, kamu membuatku malu. Aku hanya seorang junior dan tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti ini. Mata Chu Yi panik, dan dia dengan cepat mengulurkan satu tangan, dan sebuah hembusan aura yang lembut mengangkat tubuh kepala sekolah Guo untuk berdiri. Ini membuat Presiden Guo semakin ketakutan. Dia tahu bahwa pria muda di depannya adalah master yang memiliki kekuatan yang tiada taranya. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini, aku takut dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Chu Yi tidak mau menerimanya sebagai muridnya, karena di kehidupan sebelumnya, dia menghormati kepala sekolah yang lama sebagai tetua. Tapi kali ini berbeda, hal ini tidak dapat dihindari dan sedikit memalukan. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai murid terdaftar. Jika kamu bisa mempelajari sampai tahap surga dan manusia di hidupmu, maka aku akan menerimamu sebagai murid formal. Tahap surga dan manusia merupakan tahap bawaan, tetapi Chu Yi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Presiden Guo sudah tua dan tidak memiliki banyak vitalitas. Aku khawatir sulit untuk mencapai level ini di sisa hidupnya. Master, mohon bimbingannya dan terimalah sembah muridmu ini. Kali ini, Profesor Guo membungkuk hormat di tanah, mengetuk kepala 3 kali, dan Chu Yi juga dengan sabar dan tidak menghindar. Dengan adanya seni bela diri, dia sangat menghormati Master, jadi Presiden Guo tidak peduli dengan usia Chu Yi, dan dia sangat bersemangat. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Masternya memiliki sikap seorang ahli seni bela diri. Apa itu Master? Satu orang bisa melawan banyak musuh. Membuka sekolah bela diri dan menguasai seluruh dunia. Dunia sekuler membagi tingkatan seni bela diri menjadi 5 tahap. Mereka adalah pejuang rendah, pejuang menengah, pejuang tingkat tinggi, jenderal, dan grandmaster. Tentu saja, dengan kualifikasi kepala sekolah Guo, dia hanya mendengar tentang orang-orang ini, tetapi dia belum pernah melihatnya. Master, bolehkah murid ini tahu nama Anda? Kepala sekolah Guo menyadari bahwa dia belum tahu nama pria di depannya dan menjadi sedikit malu. Nama marga keluargaku adalah Chu, tetapi Anda tidak perlu memanggilku Master lagi. Hal ini terlalu buruk untuk didengar, panggil saja aku Guru Chu. Aku akan memanggil Anda Lao Guo. Bagaimanapun, Chu Yi tahu bahwa di sini adalah bumi. Mendengar nama miliknya yang sebelumnya, aku khawatir itu akan memicu kehebohan. Siapa tahu, kepala sekolah Guo membelai janggutnya dan menatap, tidak bisa begitu, ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Dia keras kepala dan bertekad bahwa Chu Yi adalah masternya. Chu Yi tidak bisa menahan sakit kepala dan hanya bisa berkompromi, baiklah, secara pribadi, Anda dapat memanggilku seperti ini, tetapi jika ada orang luar, lupakan saja.
Baik Master, kata lelaki tua tersebut sekilas. Cuyi mengangguk, lalu melanjutkan, salah satu faksiku adalah Sekte Tai Chi. Anda tidak perlu tahu di mana Sekte Tai Chi sekarang. Jika Anda ditakdirkan untuk masuk tahap bawaan, Anda akan menemukannya sendiri. Sekte Tai Chi-ku, mentalitas inti dan seni bela diri, adalah Tai Chi. Aku berpikir Anda memiliki usia yang sudah tua dan kekurangan esensi darah, tetapi karena kepribadian Anda, ada rasa integritas yang besar, dan aku memiliki teknik mentalitas di sini, hanya untuk Anda. Apa yang muncul di pikiran Cuyi bukanlah pikiran Tai Chi inti, tetapi pikiran 8 diagram. Teknik ini lembut, mudah dimengerti, dan relatif mudah dipelajari. Meskipun kemajuannya lambat, tetapi ini juga yang paling cocok untuk Presiden Guo. Aku melihat bahwa jari Cuyi dengan lembut menunjuk ke arah alis Presiden Guo. Tiba-tiba, Presiden Guo menerima banyak informasi di benaknya. Ini, kepala sekolah lama Guo terkejut, mentransfer ilmu dengan jiwa, ini adalah sebuah keterampilan, ini adalah sebuah keterampilan. Sebelumnya, melihat perilaku Cuyi, dia juga mengerti bahwa dia hanya merasa bahwa ini adalah seni bela diri tingkat tinggi, tetapi langkah ini benar-benar merubah pandangannya tentang dunia orang tua ini yang sudah hidup selama lebih dari 70 tahun. Dia samar-samar merasa bahwa masternya semakin misterius. Setelah mencerna beberapa informasi, Guo Wei menjadi lebih menghormati Cuyi. Dalam pikirannya, Cuyi merupakan seorang master di dunia. Adapun kenapa dia datang ke sini dan menjadi guru, aku khawatir itu hanya untuk mendapatkan pengalaman. Setelah itu, Guo Wei mengundang Cuyi untuk makan di rumahnya sendiri. Bagaimanapun, hari ini merupakan hari di mana dia menjadi murid. Guo Wei tinggal di pinggiran kota, tidak jauh dari sekolah menengah ketiga. Tempatnya tidak mewah, tetapi memiliki halaman dan cukup bersih. Saya biasanya tinggal bersama istri saya di sini, dan kedua anak saya sangat sibuk, dan mereka hanya bisa pulang ke rumah beberapa kali dalam setahun. Mata Guo Wei agak kesepian, tetapi ketika dia berbicara tentang kedua anaknya, dia masih sangat bangga. Cuyi secara alami tahu bahwa murid barunya bukanlah orang biasa di kota Jiujiang. Putri tertua Guo Qikui adalah ketua satu-satunya hotel bintang 5 di kota Jiujiang. Putranya Guo Panlei adalah direktur Biro Keamanan Umum Perkotaan. Ditambah dengan ajaran Guo Wei selama beberapa dekade, banyak orang kaya terkemuka sekarang merupakan murid yang pernah diajar olehnya, dan reputasinya secara alami tinggi. Bahkan jika hanya menyebutkan kepala sekolah lama sekolah menengah ketiga, Fan Hongyang, sering melanggar hukum tidak akan berani macam-macam dengan Cuyi dan yang lainnya. Master, istri saya sekarang sedang membeli bahan makanan, dan dia hampir kembali. Anda tinggallah dan mencoba masakan buatan istri saya. Kata-kata Guo Wei baru saja dilontarkan, tetapi tidak berselang lama terdengar suara dari luar, Lao Guo, apakah kau memiliki siswa yang datang untuk mengunjungimu? Orang yang datang adalah Yang Juan, istri Guo Wei. Bukan muridku, tapi master yang baru saja aku sembah. Jangan bicara omong kosong. Guo Wei sedikit kesal, istrinya hampir mengacaukan hidupnya. Master, Yang Juan memandang pria muda di depannya, tampak aneh, tetapi dia tahu temperamen suaminya. Dia telah menjadi guru di sepanjang hidupnya dan tidak pernah berguru kepada orang lain, dan tidak ada yang bisa memenuhi syarat sebagai gurunya. Apakah orang tua ini gila? Pria muda di depannya tidak terlihat jauh lebih tua daripada cucunya. Apa yang masih kamu lakukan? Datang dan katakan halo. Guo Wei memarahi. Wajah Cuyi menjadi aneh. Lelaki tua ini benar-benar keras kepala, dan segera berkata, Anda adalah dokter Yang. Guo Lao melihatku berlatih Tai Chi, dan memintaku sebagai gurunya, tetapi kami memiliki pendapat yang berbeda. Anda panggil saja aku Xiao Chu mulai sekarang. Yang Juan akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia tahu bahwa suaminya sangat terobsesi dengan Tai Chi dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada drama seperti ini hari ini. Xiao Chu, aku minta maaf merepotkanmu. Yang Juan juga tidak peduli. Bagaimanapun, dia lebih tua, dan yang menjadi murid adalah suaminya. Dasar wanita. Guo Wei sekilas tahu bahwa istrinya tidak mendengarkan. Xiao Chu datang untuk pertama kalinya, jadi tinggallah dan makan. Aku akan memasak makanan sekarang. Yang Juan berkata dan berjalan ke dapur.
Cuyi menatap pergelangan kaki Dokter Yang dan berkata, "Dokter Yang, apakah pergelangan kakimu terluka?" Yang Juan terkejut sesaat dan bingung, dia tidak terlihat aneh ketika dia berjalan, bagaimana dia tahu? Ketika dia masih muda, dia adalah seorang dokter di medan perang. Lingkungan di medan perang sangatlah keras. Pernah pada waktu itu, dia berjalan tanpa alas kaki di es dan salju selama lebih dari 10 kilometer. Setelah itu, setiap beberapa minggu, pergelangan kakinya akan terasa nyeri, apalagi semakin tua usianya, rasa nyeri yang dirasakannya semakin kuat. Meskipun dia seorang dokter, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang luka lamanya. Hal ini, dia telah menyembunyikannya dari keluarganya, tetapi tidak disangka akan dikatakan oleh seorang pria muda di depannya.